Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada pertemuan ini 2 poin yang tersisa khusus di bahasan bab taubat yang tulus dan ikhlas. Taubat yang tulus dan jujur. Yaitu setelah poin pertama Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Yang kedua adalah segera bertaubat dari kemaksiatan. Teman-teman sekalian, maksiat ini pelanggaran. Mirip kalau Anda kerja di kantor, Anda lakukan pelanggaran. Apa yang harus Anda lakukan? Supaya Anda tetap aman bisa bekerja di situ. Segera kembali. Segera kembali menyadari kalau ini adalah kesalahan dan tidak mengulanginya. Apapun yang pernah Anda lakukan, mengambil barang Anda kembalikan, Anda pernah merusak citra, Anda perbaikin kembali. Supaya Anda aman, tetap bisa bekerja di situ. Banyak orang teman-teman, dia baru menyadari tentang perbuatannya sangat buruk setelah dia dipecat, di PHK misalnya. Baru dia menyesal. Tadinya dia anggap remeh, gampang nanti cari perusahaan lain. Padahal belum tentu dia dapat pekerjaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menghukum dia. Hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan pada saat di PHK misalnya. Seperti itu rasionalnya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, kemudian dia tidak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang buat pelanggaran. Ada orang, dia makin tumpukan kesalahan tersebut. Sudah berzina, Allah berikan rasa takut awalnya mau melakukan. Kemudian dia terjerumus. Pada saat dia terjerumus dalam kesalahan tersebut, Allah berikan penyesalan. Hampir semua yang melakukan perbuatan tersebut pasti menyesal. Penyesalan ini sebenarnya teguran dari Allah agar dia segera kembali. Ada orang tidak. Malah janjian berzina lagi yang kedua. Malah terbuka lagi kenalan dengan lawan jenis yang lain. Malah kemudian nonton tontonan lagi yang mengundang syahwatnya. Malah. Dan juga akhirnya ke diskotik, ke bar, malah akhirnya mabuk-mabukan, narkotika. Makin dibuka pintu-pintu kemaksiatan. Maka ini makin hancurlah hidup dia. Makin rusaklah segala-galanya. Karena dia bukannya malah memperbaiki, malah makin jadi. Seperti orang kerja di perusahaan, udah jelas-jelas dia maling, dia salah, dia merusak citra perusahaan. Lalu kemudian, dan cukup situ dia ajak teman-temannya untuk sama-sama melakukan makar di perusahaan tersebut. Dan secerdas apapun Anda mengatur sebuah strategi, Allah mengatakan, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mengatur tipu daya, tapi aku pun mengatur tipu daya. Allah maha kuasa terhadap seluruh hambanya. Jangan membodohi diri sendiri. Tanda kutip di sini, menganggap Allah itu tidak akan menghukumnya, tidak akan ada yang tahu. Akhirnya Anda hanya mengatakan, kok bisa? Kok bisa terketahuan? Kok bisa kebongkar? Allah maha kuasa. Dan di saat Anda terus ngotot dengan kesalahan tersebut, Allah akan buat Anda terbekuk yang tidak bisa lagi sama sekali menghindar dari hukuman-hukuman yang ada. Apakah di penjara, apakah dipermalukan, apakah ini dan itu dan segala macam hal. Maka solusi yang terbaik adalah segera kembali. Segera kembali. Tentu jauh lebih baik kalau Anda tidak melakukannya. Kontrol diri. Kita bisa tahu dan kita bisa rasakan bagaimana kecamuk yang ada dalam diri kita pada saat maksiat sedang terbuka pintunya. Beda orang tinggalkan zina, orang tinggalkan khamr, orang tinggalkan judi, orang tinggalkan mencuri, orang tinggalkan ghibah dan fitnah, adu domba. Itu dalam kondisi tidak ada kesempatan untuk melakukannya karena nggak ada targetnya. Cuma dia tahu itu haram, dia tidak lakukan. Dengan orang yang sedang depan matanya cobaan tersebut, lagi ada lawan jenis yang sedang komunikasi dengan dia. Dia lagi terbuka pintu zina tersebut. Mata buku ekstra kesabaran. Ada peluang untuk mencuri depan matanya uang yang dia pegang sekian banyak. Yang dia bisa alihkan, dia bisa pakai untuk pribadinya. Nanti dia kembalikan lah, atau dia tidak kembalikan. Atau dia rekayasa data, banyak caranya. Atau mungkin dia bisa membuat si fulan sama si fulan berantem. Dia punya power, dia didengar oleh kedua belah pihak. Ada godaan untuk bisa adu domba misalnya. Ada kesempatan untuk fitnah dan segala macam. Tapi sini dia bersabar. Nah ini akan lebih besar pahalanya. Kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya cobaan yang datang. Termasuk cobaan yang seperti ini. Karena akan ada cobaan-cobaan tersebut. Oleh karena itu teman-teman, jangan terjerumus. Ketahuilah, maksiat itu seperti racun. Yang kalau kita minum, cepat atau lambat akan mendatangkan mudarat. Dan pada saat Anda sudah minum, walaupun hanya setetes racun, sebenarnya yang mensterilkan dia bisa susu. Tapi nggak bisa setetes racun diobati dengan segelas susu. Mungkin Anda butuh minum sekian gentong, mungkin ratusan liter susu untuk menghilangkan racun yang setetes tadi. Jadi memang luar biasa. Atau mungkin Anda punya segentong susu, tapi karena ditetesi dengan setetes racun, sudah cukup untuk merusak semua susu tersebut.
Mungkin Anda menjaga nama baik Anda menjaga ibadah Anda dengan Allah SWT. Sekali Anda buka pintu maksiat, yang Anda tidak kembali kepada Allah SWT sudah cukup untuk merusak semua ibadah tersebut. Hilang kehusyuannya, ya kan? Hilang kesempatan untuk konsisten menjaga ibadahnya. Ya. Kalau Anda sudah mulai menjaga di jalan Allah SWT, Anda akan terjaga dengan sendirinya. Sholat 5 waktunya selalu on time, Anda selalu terbangun pada saat sholat malam, Anda terjaga. Ada orang miskin, Anda terlihat untuk bersedekah, ada kesempatan baca Quran, ada peluang-peluang untuk ibadah. Tapi yang paling pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang bermaksiat adalah kenikmatan ibadah itu sendiri. Karena kapan kenikmatannya hilang, maka muncul rasa malas untuk mengerjakannya dan akhirnya mulailah masuk dalam kelalaian-kelalaian yang membuat dia jauh, yang diistilahkan dengan futur atau jauh dari agama. Oleh karena itu jangan mulai. Jangan melakukannya. Dan beda kasus fatwanya, kata sebagian ulama yang kami pernah tanya, diantaranya Syekh Ziyad Habibullah, guru kami di Jordan, beliau mengatakan, beda Khalid fatwanya antara orang yang belum melakukan sama orang sudah melakukan. Kalau orang belum melakukan, katakan jangan dilakukan. Karena itu akan jauh lebih baik bagi dia. Tapi kalau orang sudah terlanjur melakukan, maka kita arahkan kepada pintu taubat. Ya, pintu taubat. Baik, kalau ada orang sudah sempat terjerumus dalam kemaksiatan, gitu kan? Walaupun kemaksiatan teman-teman diawali dengan ketakutan, kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Tapi masih ada saja orang yang berusaha terjerumus dalam hal tersebut. Beda dengan sesuatu yang halal. Dimulai dengan kenikmatan, diakhiri juga dengan kenikmatan dan bersyukur. Pasti akan beda, kan? Tapi ada saja orang yang terjerumus dalam kesalahan. Saya dan Anda tentu saja bisa saja terjerumus dalam kesalahan tersebut. Namun kita coba berusaha. Allah SWT mengatakan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang berusaha menuju ke jalan-jalan kami akan tunjukkan dia ke jalan kami. Penulis mengatakan poin kedua, segera bertaubat dari kemaksiatan. Ketika Anda jatuh dalam kemaksiatan dan melakukannya, maka segeralah bertaubat dan bergerak cepatlah untuk melakukannya. Janganlah menunda-nunda dan mengakhir-akhirkan taubat. Sebab umur itu berada di tangan Allah Azza wa Jal. Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Tahukah Anda seandainya Anda dipanggil untuk berangkat, maka Anda harus memenuhi panggilan itu dan Anda harus meninggalkan dunia ini dan datang menghadap Tuhan Anda dalam keadaan berdosa dan bermaksiat. Artinya, yang beliau ingin sampaikan, kalau seandainya ada orang berbuat dosa lalu dia tunda ke taubatnya, maka seakan-akan dia sebenarnya seperti orang yang siap untuk menghadap Tuhannya dalam kondisi dihukum. Lalu untuk apa? Untuk apa teman-teman kita menghadap kepada atasan kita untuk dihukum? Kenapa kita enggak menghadap untuk membawa prestasi kita? Sehingga kita lebih mendapatkan fasilitas. Kenapa kita harus datang untuk dimaksiat, untuk dimarahi, untuk dihukum, untuk diadili? Untuk apa? Itu tidak nyaman, tidak enak. Kenapa kita lahirkan teman-teman permasalahan yang membuat kita diadili oleh orang? Ada orang, subhanallah, beberapa orang saya temuin begitu. Memang dia seperti orang yang sengaja supaya dia tuh diadili sama orang. Aneh benar gitu. Kadang-kadang saya tidak habis pikir kenapa dia melakukannya. Kenapa dia harus melakukan, untuk apa gitu. Untuk apa yang dikejar? Hawa nafsu belaka? Sesuatu yang hanya dikatakan dorongan, lalu kadang-kadang dia tipu dirinya sendiri sambil mengatakan setannya kuat. Setannya kuat dari mana? Setannya buat apa pada Anda? Menjelmakan jadi makhluk depan Anda lalu mencekik Anda kalau Anda tidak berzina, Anda tidak riba, Anda tidak bohong dan segala macam. Tentu saja tidak kan gitu. Maka Islam sudah datang memberikan kepada kita solusi-solusi yang terbaik. Ya. Kita bicara teman-teman sekarang ke depan. Saya tidak bicara yang lalu ke belakang. Anda sudah tahu materi ini atau Anda belum tahu pun, maka kita tidak bicara tentang masa lalu seseorang. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu. Kita bicara detik ini ke depan. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik. Karena setiap kali, bagi saya pribadi, sampai sebuah peringatan di kuping kita. Mungkin dengan ceramah seperti ini, mungkin Anda lihat cuplikan, ada dikirim oleh teman-teman di grup WA misalnya. Atau Anda dapatkan di medsos, tiba-tiba buka Instagram, melihat potongan ceramah, atau di YouTube. Itu peringatan dari Allah SWT. Berarti ada sesuatu yang Allah ingin pesan, sampaikan kepada Anda pada saat itu. Maka itu pesan, segera kita tangkap, raih. Jangan disia-siakan. Kemudian beliau mengatakan, menunda-nunda dan mengakhir-akhirkan taubat ada kalanya menyebabkan diteruskannya dosa dan rela dengan kemaksiatan tersebut. Menunda taubat akan membuat kita mengulangi lagi dan akhirnya merasa tidak masalah dengan dosa itu. Jika sekarang Anda mempunyai motivasi untuk bertaubat dan dorongan untuk menahan diri dari kemaksiatan, maka bisa jadi datang saat di mana Anda mencari motivasi tersebut. Dan Anda juga berusaha menghadirkan dorongan tersebut. Tapi ia tak kunjung muncul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya pada saat Anda
mau lakukan dosa, ada rasa takut, segera tangkap. Oh, kalau ini nggak boleh nih. Atau Anda sudah terlalu terjerumus, sebelum menyelesaikan dosa itu pun, ya, Anda berhenti. Atau Anda sudah melakukan, Anda menyesal, Anda segera kembali. Maka raih, karena ada batas daripada datangnya rasa penyesalan itu. Kalau Anda tunda taubat, maka bisa saja nanti akan hilang perasaan itu. Ya, akan hilang dalam beberapa hari, dia akan Allah SWT angkat, karena kita tetap dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan ini lebih bahaya, karena untuk mengejar supaya kita mendapatkan kembali perasaan ingin tobat itu sudah nggak ada. Sudah nggak bisa lagi. Saya pernah singgung masalah itu teman-teman sekalian. Kalau misalnya Anda pernah hijrah, atau Anda pernah taubat ya, beberapa waktu yang lalu, dikarenakan Anda mendengarkan ceramah seorang dai atau seorang ustadz tentang neraka misalnya. Atau tentang taubat misalnya. Atau apa saja. Kisah orang saleh misalnya. Kisah para nabi-nabi misalnya. Contoh. Tentang siksa kubur, tanda-tanda hari kiamat, banyak yang bisa membuat kita sadar. Lalu kita sadar, mulailah kita istiqomah. Syaitan tidak akan diam, dia akan terus cekokin kita supaya ada celah-celah di mana ada dosa, walaupun kecil, terjerumus. Minimal kita meninggalkan hal-hal yang utama. Ya. Kalau dia berhasil misalnya, ya, mencokoki kita, dia tidak akan diam, dia akan terus berusaha agar kita lalai. Terus akan lalai. Dan kalau orang mengikuti bisikan syaitan terus, maka kita akan makin jauh, makin jauh. Dan kalau kita makin jauh, makin sulit untuk kembali. Nah, pada saat Anda sudah terjerumus, sudah futur, mulailah terjerumus dalam kemaksiatan, dan Anda tunda taubat tadi, yang terjadi adalah, di saat nanti Anda ingin kembali ke jalan Allah, ada terbesit sedikit misalnya perasaan, harusnya saya kayak dulu ya, sholat berjamaah di masjid, subuh, sholat on time, saya sholat malam, saya semangat menuntut ilmu, sekarang kok hilang ya. Mau kembali, maka nggak semudah yang Anda bayangkan. Karena ada peluang yang Allah kasih, detik-detik tertentu di mana dia akan hilang perasaan itu. Dan nanti kalau cari lagi, walaupun Anda kembali kepada ceramah yang pertama, belum tentu Anda tersentuh lagi. Belum tersentuh lagi. Anda butuh sebuah pendongkrak yang lebih besar agar bisa kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini seperti orang mendapatkan fasilitas. Kalau orang taubat atau orang beriman itu diberikan fasilitas. Kalau kemarin Anda ikuti ceramah kami, ada indahnya menjadi orang soleh, Anda juga bisa ikuti di YouTube, insya Allah sudah banyak ya, diangkat oleh teman-teman di medsos ya. Itu bagaimana fasilitas yang Allah berikan, rezeki ya, petunjuk ya, kebahagiaan dalam hidup, ketentraman jiwa, qanaah, sifat merasa puas dan segala macam, itu jadi hilang ya. Jadi hilang kalau seandainya seseorang itu menunda-nunda tobat, tapi kalau dia tobat dia akan mendapatkan. Jadi memang butuh ketulusan dalam taubat itu. Butuh betul-betul keinginan besar untuk berada di jalan Allah SWT, sehingga fasilitas dunia dan akhirat akan diberikan oleh Sang Pencipta Allah. Beliau mengatakan orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jal, Zat yang maha suci dan maha tinggi, menilai sikap menunda-nunda taubat merupakan dosa yang lain yang harus bertobat darinya. Seperti dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Allamah berarti seorang alim, ulama yang bernama Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, bersegera bertobat dari dosa ialah kewajiban yang harus, bukan pilihan. Segera ditunaikan dan tidak boleh ditunda-tunda. Kapan saja seseorang menunda-nundanya, maka dia telah bermaksiat dengan penundaan tersebut. Jika dia bertobat dari dosa, maka dia harus melakukan taubat yang lainnya, yaitu taubat karena menunda-nunda taubat tersebut. Jarang sekali ini terlintas di benak orang yang bertaubat. Bahkan baginya, apabila sudah bertaubat dari dosa, maka sudah tidak ada sesuatu yang lain yang wajib atasnya. Padahal dia masih harus bertaubat karena menunda-nunda taubat tersebut. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku yang sudah kita sebutkan kemarin, yang Madaris Salikin. Ya. Madaris Salikin di jilid 1 halaman 237 sampai 238. Ya. Jadi dalam gambaran Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada orang diberikan peluang oleh Allah SWT rasa penyesalan, sumpah, sedih setelah dia melakukan perzinahan, rasa ketakutan sendiri bersalah, atau mencuri, atau menggibah, atau apa saja, dia segera raih itu. Kalau dia tunda, maka nanti akan hilang perasaan itu. Nah, menunda-nunda ini sampai hanya perasaan itu hilang pun adalah bagian daripada dosa sendiri yang harus diikuti dengan taubat yang lain. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan sebenarnya kita harus double taubat. Taubat dari dosa yang kita lakukan, perzinahan misalnya, atau riba, atau ghibah dan seterusnya. Ditambah lagi dosa, taubat dari dosa menunda-nunda taubat itu sendiri. Di situ mungkin baru bisa
kita bisa kembali ke fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ketentraman jiwa, dari rezeki, pasangan yang baik, anak-anak yang patuh dan segala macam hal. Yang ketiga poinnya, dan ini yang terakhir dalam bab kita ini, taubat yang tulus, ikhlas dan jujur, adalah rendahkan dirimu di hadapan Tuhanmu. Ada orang teman-teman sekalian melakukan dosa dalam kondisi dia ketakutan. Dia merasa khawatir. Nanti kalau dia ada perasaan tanda kutip kayak takut sekali sama Allah SWT. Nanti kalau buat dosa bagaimana ya? Dia kalau sentuh mungkin lawan jenisnya merasa kayak panas, tangannya kayak nggak enak gitu, kayak salah ini ya. Gitu. Nah ini adalah satu isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sebenarnya melakukan itu dalam kondisi berkecamuk antara ya, ajakan malaikat untuk hati-hati dan ajakan syaitan untuk dia tetap terjerumus dalam anggap remehnya. Kalau ada orang kembali, alhamdulillah dia selamat. Tapi ada orang enggak, dia terjerumus. Nah di sini orang yang terjerumus dibagi dua lagi. Ada orang yang terjerumus dalam kondisi dia ketakutan, akhirnya dia kembali kepada Allah SWT. Dia putus hubungan dengan lawan jenisnya tadi. Dia tidak mau lagi kontek-kontekan, dia betul-betul kembali ke jalan Allah SWT, penyesalan. Seperti kasus sahabiat yang akhirnya dirajam. Yang dia berzina, dia sudah bersuami. Lalu kemudian dia hamil gara-gara berzina dengan selingkuhannya. Lalu kemudian dia datang kepada Nabi SAW, minta disucikan. Dia merasa bersalah benar, dia raih perasaan menyesalnya itu luar biasa. Sampai waktu dia pergi buat pengakuan, Nabi SAW mengatakan, anak yang di perutmu, padahal anak zina, punya hak. Melahirkanlah dulu. Dia perempuan ini pulang selama 9 bulan. Kita bisa bayangkan teman-teman 9 bulan ya sudah melalui ya proses tersebut. Artinya kalau dia tidak datang lagi, nggak ada perintah dari Nabi SAW untuk kau kembali. Ya. Maksudnya harus kau datang kepada saya dan saya harus hukum kamu. Enggak. Ya. Setelah melahirkan pun, dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini masih merasa ketakutan dengan dosa saya, sucikan saya. Kata Nabi SAW, anak itu punya anak untuk kamu sapikan. Disusui dulu selama 2 tahun. Maka disusui oleh wanita tersebut. Setelah 2 tahun, berarti 2 tahun 9 bulanan kurang lebih, dia kembali lagi kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sucikan saya. Karena Nabi SAW melihat bagaimana dia gejolak ketakutan Allah hukum di hari kiamat. Dia tetap berpegang pada perasaan itu. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW suruh menguatkan ikatan bajunya lalu dirajam. Ada seorang sahabat untuk merajam, melaknatnya. Mengatakan semoga Allah melaknatmu. Maksudnya kok kamu sudah punya suami kamu masih selingkuh gitu kan. Tapi dia sudah taubat nasuha. Maka Nabi SAW mengatakan jangan kau melaknatnya. Karena dia sudah taubat wanita ini kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah. Maksudnya 70 orang yang melakukan dosa yang sama. Itu akan cukup untuk mereka. Taubat dia 1 orang untuk 70 orang cukup. Jadi bagaimana kelompok ini, golongan ini begitu menyesal, dia raih betul-betul penyesalan tersebut, dia kembali ke jalan Allah SWT, dia buktikan kalau dia tidak akan pernah lagi mau mengulanginya. Tapi ada orang tidak. Apa yang dia lakukan teman-teman? Ini golongan yang merendahkan diri di depan Tuhannya, dia kembali ke jalan Allah, dia mau supaya lepas dari hukuman Allah pada hari kiamat. Ada orang tidak. Dia malah setelah dia terbuka pintu dosa tersebut, syaitan menguasai jiwanya. Ya, tentu ini terjadi biasanya kalau dia ulang-ulangi dosa itu, misalnya dia sudah berzina, dia menyesal, tapi dia lalai, tidak hiraukan. Terus dia coba lagi pindah ke diskotik lain atau perempuan pezina yang lain, lalu dia melakukan lagi. Nanti lama-lama kendor imannya. Nah, yang jadi masalah, dia kalau dikuasai sama syaitan karena sudah mulai membuka pintu persahabatan, karena maksiat itu membuka pintu persahabatan dengan syaitan. Dia buka pintu itu. Maka yang terjadi adalah nanti dia akan sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia tidak sadari. Misal, dia malah tadinya sembunyi-sembunyi sekarang berani depan orang. Berani. Bukankah Anda lihat banyak wanita-wanita, semoga Allah berikan hidayah, bahkan muslimah di medsos di Indonesia kita sekarang yang luar biasa buka aurat, yang luar biasa malah pamer tanpa malu. Bagaimana kalau orang tuanya lihat dia tampil dengan terbuka auratnya, dengan dia mengumbar-umbar syahwat, memajang nomor telepon untuk di kontak siapapun yang mau berzina dengan dia, terang-terangan. Ini semua orang yang sudah tidak malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini lebih berat lagi hukumannya nantinya. Karena dia bukan hanya cukupkan antara dia sama dirinya, tapi dia malah berani mengiklankan. Jadi dia bukan merendah lagi di depan Allah, tapi dia malah menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Malah seakan-akan mengatakan, ya tidak masalah kalau saya mau dihukum, hukum saja. Ya. Lebih parah daripada itu ada orang lebih jauh. Malah dia dia investasi buat diskotik, karaoke, ya, penjual khamar, dia mendatangkan para pelacur-pelacur, dan segala macam hal. Wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari masalah ini.
Saya akan bacakan kata beliau di poin ketiga. Untuk taubat tulus dan jujur harus seseorang selain memahami Allah gembira dengan taubat hambanya, dia juga bagaimana tidak menunda taubat tersebut ya, atau segera bertaubat, dan juga dikatakan rendahkan dirimu di hadapan Tuhanmu. Jadi kita harus justru tahu kalau diri kita sedang salah. Bagaimana seorang kalau salah ya? Anda kalau salah dengan atasan Anda atau sama teman Anda aja, Anda merasa kayak kecil di hadapan dia, kayak merasa ada sesuatu yang salah. Maka kurang lebih seperti itu ya. Kata beliau, para pelaku kemaksiatan pada umumnya mengetahui bahwa dia terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah dan bahwa taubat wajib baginya. Tetapi siapa yang diantara mereka yang mengagungkan Allah dengan sebenarnya, takut kepadanya, N-nya besar kata ganti Allah, dan merendahkan diri di hadapannya. Anda tanya, memang mengherankan diri kita ini, kata beliau. Kita menikmati lezatnya kemaksiatan dan syahwatnya ketika serta kita berkuat dalam lumpurnya. Setelah itu kita bertaubat, tetapi taubat kita tidak lebih sekedar istighfar dengan lisan, sementara kita lalai dan lengah. Oleh karena itu, orang yang bertaubat selama dia tidak senantiasa berada dalam tanda kutip mihrab taubatnya, meniti jalan orang-orang yang khusyuk dan tunduk kepada Tuhannya, maka hendaklah dia meninjau kembali kebenaran taubatnya. Artinya kalau orang sudah mengatakan dirinya taubat, ternyata dia tidak kelihatan seperti orang-orang yang taubat, nggak lagi kembali hadir sholat berjamaah, nggak lagi berubah dari performanya, berubah dari tutur katanya, berubah dari kelihatan orang itu menyesal, sering menangis. Tidak kelihatan itu berarti ini orang tidak jujur. Tidak ada sesuatu pertanyaan dalam masalah taubatnya. Dan bisa saja orang ini setiap saat bisa terjerumus dalam kemaksiatan yang sama, gitu. Karena mereka tidak tulus dalam taubat. Kalau dia taubat akan menjadi tameng yang sangat luar biasa, gitu kan. Kata beliau, aspek ini mana mungkin dilalaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Oleh karena itu beliau berkata, di antara konsekuensi taubat yang benar ialah kesedihan khusus yang terjadi pada hati yang tiada sesuatu pun yang menyerupainya, dan tidak pula terdapat pada diri selain orang yang berdosa. Jadi itu menandakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, kau sedang salah. Penyesalan muncul ya, supaya kita kembali kepada Allah. Ia tidak dapat diraih dengan lapar dan latihan. Rasa sedih dan penyesal itu nggak bisa didapatkan dengan latihan. Memang hanya khusus Allah tanamkan bagi orang yang melakukan pelanggaran saja. Tidak pula sekedar karena cinta saja. Rahasia di balik itu semua dalam hati. Rahasia di balik semua itu adalah hati yang menangis di hadapan Tuhan secara sempurna, yang meliputi seluruh aspek dirinya dan bersungkur di hadapan Tuhannya dengan ketundukan dan kehusyuan. Seperti ihwal hamba yang lari dari tuannya, lalu ia ditangkap dan dihadirkan di hadapannya. Dia tidak menemukan orang yang dapat menyelamatkannya dari siksanya. Dia tidak melihat ada peluang untuk lari darinya. Sangat butuh kepadanya dan tidak mendapatkan tempat berlari darinya. Dia tahu bahwa kehidupannya, kebahagiaannya, keberuntungannya dan kesuksesannya berada dalam ridhonya kepadanya. Dia mengetahui bahwa tuannya mengetahui seluruh aspek kehidupannya. Ini disertai dengan sangat cintanya dia kepada tuannya, sangat butuh kepadanya, dan pengetahuannya akan kelemahan dirinya dan kekuatan tuannya, kehinaan dirinya dan kemuliaan tuannya. Karena berbagai keadaan tersebut, berhimpunlah tangisan penyesalan, kehinaan dan ketundukan yang bermanfaat bagi seorang hamba. Betapa besar manfaat semua itu yang kembali kepadanya. Betapa tertutupi kesalahannya dengan semua itu, dan betapa dekatnya dia semua itu dengan tuannya. Subhanallah teman-teman, menangisi dosa ini, pada saat kita bisa menangisi dosa tersebut dan kita teteskan air mata, bahkan kita bisa mengeluarkan suara yang menunjukkan bentuk kesedihan karena sudah melakukan pelanggaran tersebut, ini sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan tangisan itu, penyesalan itu, kata Ibnu Qayyim, walaupun dengan latihan ataupun kena rasa lapar. Tidak ada. Ini memang betul-betul muncul dan tidak akan disia-siakan oleh orang yang beriman. Dan tidak boleh memang disia-siakan. Kapan Anda sia-siakan tadi sudah dibahasakan, maka dia akan kendor dengan berjalannya hari dan akhirnya Anda akan terjerumus lebih jauh dalam kemaksiatan karena terus saja membuka pintu-pintu pelanggaran. Nah ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kalau Anda sudah mulai tobat, sudah mulai berjalan ibadah Anda segala macam, lalu Anda coba menangis di sholat malam Anda sebagaimana Anda menangis pada saat Anda baru taubat, itu nggak bisa lagi. Subhanallah, ini sebuah hadiah yang Allah ilhamkan dalam hati makhluk hambanya yang memang betul-betul tulus kepadanya. Kapan ini tidak terjadi,
nggak tulus, gitu kan? Maka tentu kedepannya juga akan sangat lemah, ya, yang dia pegangi sebagai taubatnya. Masih kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai tuannya daripada kesedihan, ketundukan, perendahan diri, kehusyuan bersungkur di hadapannya, dan berserah diri kepadanya. Maksudnya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala yang di sini digambarkan sebagai tuannya, ya, itu sangat gembira dengan tersungkurnya hamba tersebut, dengan sujudnya, dengan menangisnya, dengan menyesalinya, dengan memanggil dan menyuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatannya luar biasa. Nah itu sesuatu yang paling Allah cintai. Kata beliau, demi Allah, sungguh manis ucapan seseorang dalam kondisi ini, aku memohon kepadamu dengan kemuliaanmu. M-nya besar kata ganti Allah. Sedangkan aku hina, kecuali bila engkau merahmatiku. Aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu. M-nya besar kata ganti Allah, ya. Sedangkan aku lemah dengan sifat tidak butuhnya engkau kepadaku. Sementara aku selalu butuh kepadamu. Inilah ubun-ubunku yang berdusta, lagi berdosa, ada di hadapanmu. Hamba-hambamu selainku banyak dan aku tidak punya tuan selainmu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri darimu kecuali kepadamu. Aku memohon kepadamu dengan permintaan orang yang perlu dikasihani. Aku meminta kepadamu dengan permintaan orang yang tunduk lagi hina. Aku berdoa kepadamu dengan doanya orang-orang ketakutan lagi buta. Permintaan orang yang lehernya tunduk kepadamu. Hidungnya bersungkur kepadamu. Air matanya mengalir karenamu. Dan hatinya tunduk kepadamu. Artinya Ibnu Qayyim cuma memberikan susunan kata. Tapi Anda bebas menyusun kata-kata tentunya. Tapi seperti itu. Artinya akan muncul kosakata dari orang yang merasa menyesal dengan kemaksiatan yang luar biasa gitu. Kita akan mengatakan, ya Allah, aku sungguh menyesal atas perbuatan ini. Aku tidak berharap kecuali pengampunanmu, ya Allah. Selamatkan aku dari siksamu. Kata-kata ini bisa muncul dan tersusun rapi pada saat penyesalan itu ada. Makanya penyesalan itu sebuah karunia yang luar biasa yang tidak bisa kita rasakan. Ya, penyesalan yang sama walaupun kita sudah sampai pada puncak ibadah yang tinggi. Ya, ini khusus bagi orang-orang yang kembali dengan tulus ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan sebuah syair. Ya man aludhu bihi fima uammiluhu. Wa man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu. La yajburun nasu azman anta kasiruhu. Wa la yahiduna azman anta jabiruhu. Yang artinya, wahai zat yang kepadanya aku berlindung dalam segala yang aku angankan. Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai zat yang kepadanya aku berlindung dari segala yang aku khawatirkan. Manusia tidak dapat menyambungkan tulang yang telah engkau patahkan. Dan tidak pula dapat mematahkan tulang yang telah engkau sambungkan. Ini perkataan syair yang maksudnya salah satu contoh seperti apa kata-kata indah akan muncul dari mulut orang-orang yang bertaubat. Yang mungkin sebelumnya tidak pernah tahu susunan kata itu. Dan sebagian ulama menitik beratkan kalau ada seorang hamba yang terlintas lisannya mengucapkan istighfar atau taubat, berarti Allah lah yang telah memudahkan dia mengucapkan dan Allah ingin menerima taubatnya. Maka maksimalkan semua itu. Ingat, dengan taubat nasuha, semua fasilitas akan kembali sepenuhnya kepada kita. Di terakhir penutupannya beliau mengatakan, ini sudah selesai perkataan Ibnu Qayyim. Kembali kepada penulis. Ini dan contoh-contoh yang serupa termasuk di antara pengaruh taubat yang diterima. Jadi kalau sampai muncul penyesalan tersebut, tersusun kata-kata yang santun dan baik kepada Allah, kemudian kita coba istiqamah setelah itu, mengikuti dan menikmati ibadah, maka ini tanda-tanda taubat diterima. Barang siapa tidak mendapatkan hal itu dalam hatinya, maka hendaklah dia meragukan taubatnya dan membetulkannya kembali. Memang betapa sulitnya merealisasikan taubat yang benar itu. Dan betapa mudahnya mengucapkannya dengan lisan dan sekedar mengklaim saja. Tidak ada terapi yang lebih berat bagi orang yang jujur daripada taubat yang murni lagi jujur. Dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau Anda taubat sekali lagi teman-teman sekalian, itu akan membawa Anda kepada poin yang sangat penting. Yaitu kembalinya fasilitas sekali lagi. Ingat, kesehatan, kekuatan, ya. Baktinya pasangan, ya, baiknya mereka, kemudian selamatnya kita dari segala macam fitnah dan hal-hal yang kita tidak senangi, semua itu kembali ya dengan ketentraman jiwa, merasa tenang, merasa cukup dengan walaupun nikmat yang kita mungkin diberikan tidak besar,
dari makanan, minuman. Semua itu akan kembali teman-teman fasilitas itu dengan taubat nasuha, dan di akhirat Anda akan merasakan dan menikmati luar biasa bagaimana surga Anda masuki hanya dengan taubat tadi. Ya. Tapi sebaliknya kalau Anda sia-siakan maka akan hilang semua itu tentunya. Oleh karena itu tidak boleh kita menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan emas seperti ini. Ya. Ini termasuk hal yang perlu digarisbawahi.